Perkenalkan, nama saya Gita Nurudengsi, absen 17. Perkenalkan, nama saya Septi Lexia Putri, absen 28. Perkenalkan, nama saya Renati Pratama, absen 26. Perkenalkan, nama saya Giska Gayati Nirmala, absen 16. Perkenalkan, nama saya Risma Mulia Trimumpuni, absen 27. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Setiawan, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai realitas demokrasi di Indonesia. Tentang demo kawal keputusan MK di Asahan, mahasiswa duduki ruang rapat DPRD. Ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menggelar aksi demo di gedung DPRD Asahan. Sejak melakukan aksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, secara bergantian Presiden mahasiswa mewakili BEM dan perwakilan dari Aliansi Cipayung Plus menyampaikan orasi mereka di mobil komando. Dalam tuntunannya, mereka meminta pernyataan sikap dari DPRD Asahan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Tak ada satupun pimpinan DPRD yang menemui demonstran di halaman gedung rakyat tersebut. Kondisi ini akhirnya semakin panas saat ratusan mahasiswa berhasil menerobos kawalan aparat keamanan dan langsung masuk ke ruang sidang paripurna gedung DPRD Asahan. Kedatangan kami dari Cipayung Plus dan Aliansi BEM di Asahan ini dalam rangka menyatakan sikap untuk mengawal putusan MK. Kita minta DPRD Asahan ini menemui kita dan mendengar aspirasi kami, ujar Faisal Farid, juru bicara masa aksi kepada wartawan. Setelah beberapa lama menduduki ruang rapat paripurna gedung DPRD Asahan, terlihat seorang anggota Dewan Syahadat Nasution dari fraksi PAN datang menemui mahasiswa namun ditolak. Mereka tetap ingin bertemu dengan pimpinan DPR. Ketua DPR Asahan, Baharudin Harahap, mengundurkan diri dari jabatan pimpinan. Jadi aspirasi rekan-rekan mahasiswa saya terima, kata Syahadat. Beberapa saat para mahasiswa dan perwakilan DPR di Asahan ini terlibat debat di dalam gedung Dewan. Setelah puas, beberapa pimpinan mahasiswa menyampaikan orasinya. Mereka kemudian bersedia keluar dari gedung rapat. Demo terkait revisi UUD Pilkada itu pecah sejak Kamis 22 bulan 8 lalu. Di sejumlah kota di Indonesia pada hari ini selain di Asahan, demo serupa juga berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Polisi memasang water barrier atau penghalang di lokasi akses menuju gerbang belakang kantor DPRD Jawa Tengah. Semarang pada siang ini terlihat juga polisi menyiapkan kawat berduri di sekitar jalan tersebut. Mengutip dari Detik, Jateng petugas polisi juga tampak bersiaga di lokasi. Beberapa dari mereka terlihat menyisir lokasi dan mengamankan botol kaca yang berserakan di area tersebut. Meski begitu, tak terlihat barier yang sama dipasang di depan gedung DPRD. Di sana hanya terlihat ada pagar besi yang membentengi tanaman di media jalanan pahlawan. Sebelumnya, sejumlah informasi unjuk rasa sudah beredar lewat WhatsApp, antara lain dari Gerakan Rakyat Jawa Tengah menggugat geram dengan tema Jateng Bergerak Adil dan Turukan Jokowi. Masa akan berkumpul di titik kumpul sekitar kampus 3 UIN Wali Songo dan menuju titik aksi di DPRD Jateng. Ada juga informasi titik kumpul massa dimulai dari Undip Universitas Diponegoro dengan jam yang sama. Kami siap mengawal aksi ini agar dapat berjalan dengan aman dan damai. Kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan chaos. Mari kita fokus pada penyampaian aspirasi secara damai, kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto lewat keterangan tertulis hari ini.
Seperti diketahui dalam aksi sebelumnya atau pada Kamis tanggal 22 bulan 8, kericuhan terjadi di belakang pagar DPRD Jateng. Saat itu, massa yang menuntut pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada memaksa masuk gedung DPRD Jateng dan sempat menjebol pagar belakang. Kericuhan pun terjadi dan massa akhirnya dipukul mundur dengan gas air mata. Sejak Kamis lalu, demo bergelombang di sejumlah kota di Indonesia terpicu langkah balik DPR yang memutuskan mendorong ke rapat paripurna untuk mengesahkan merevisi UU Pilkada dengan mengabadikan putusan MK pada Kamis tanggal 22 bulan 8. Rapat paripurna itu kemudian tak jadi menggelar sidang pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penundaan pengesahan itu karena rapat paripurna tak mencapai quorum. Belakangan pada Kamis malam, Dasko menyatakan DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada yang disodorkan balik, sehingga aturan itu akan mengikuti putusan MK. KPU lalu melakukan rapat konsinyering pada Sabtu tanggal 24 bulan 8 malam. Lalu dalam rapat kerja dengan DPR yang digelar pada Minggu tanggal 25 bulan 8, disepakati bahwa PKPU akan mengikuti putusan MK soal batas usia calon dan ambang batas suara partai untuk mencalonkan. Aturan yang mengikuti putusan MK itu pun sudah diundangkan KPU lewat PKPU nomor 10 tahun 2000. Apakah putusan MK dapat dibatalkan oleh DPR? Penelitian Perludem Usep Hasan Sadikin mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu, DPR tidak bisa semena-mena mengubah, membatalkan, atau mengabulkan. Final dan mengikat ini juga sudah ditekankan berlaku pada Pilkada 2024, jadi kebalik logikanya DPR. Menurut dia, DPR telah melanggar konstitusi karena telah menganulir putusan MK tersebut. Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini juga mengatakan hal serupa. Titi menyatakan Pilkada 2024 inkonstitusional jika DPR tetap mengesahkan RUU Pilkada dan ditindaklanjuti oleh KPU. Jelas putusan MK final dan mengikat serta berlaku serta merta bagi semua pihak dan erga omnes. Kalau sampai disampingi, maka telah terjadi pembangkangan konstitusi dan bila terus dibiarkan berlanjut, maka Pilkada 2024 adalah inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan. Anggota Constitutional and Administrative Law Society Kals Herdiansyah Hamzah Castro juga mengatakan putusan MK soal syarat usia serta memperoleh suara partai politik untuk mengusung kandidat kepala daerah langsung berlaku di Pilkada 2024. Castro menjelaskan MK tidak menyebutkan kapan putusan itu berlaku. Hal ini seperti perubahan syarat usia minimal capres-cawapres. Castro menjelaskan MK tidak menyebutkan kapan putusan itu berlaku. Hal ini seperti perubahan syarat usia minimal capres-cawapres dalam putusan MK nomor 90 PUU XX1 2023. Putusan itu langsung berlaku di Pilpres 2024. Beda misalnya dengan putusan MK yang berkaitan dengan ambang batas suara dan parpol yang ditegaskan bahwa itu akan berlaku 2029. Sementara putusan MK ini kan tidak menyebutkan apakah berlaku 2029 atau tidak. Artinya seharusnya berlaku pada Pilkada 2024. Terima kasih atas penjelasannya tentang putusan MK dapat dibatalkan oleh DPR atau tidak. Sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom.